Syarat pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi pun akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer ini dihadiri oleh 20 orang dan untuk koperasi sekunder jumlahnya lebih sedikit. Adapun syarat koperasi primer, yaitu pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer. Namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa 1. Hasil berita acara rapat pendirian, 2. Keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer atau Sekunder, 3. NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan atau SK penerimaan atau penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu 1. Perencanaan pendirian koperasi, 2. Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, 3. Rapat pendirian koperasi, 4. Verifikasi nama koperasi, 5. Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, 6. Verifikasi dokumen permohonan, 7. Mekanisme disismin BHKOP, 8. Pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Seperti badan usaha yang lain, koperasi juga memerlukan modal untuk memulai menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah jenis modal pendirian koperasi. 1. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. 2. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Prosedur pembubaran koperasi. Pada pasal 46 Undang-Undang 25 tahun 1992 mengatur bahwa terdapat 2 cara pembubaran koperasi dengan cara yang sah, yaitu 1. Keputusan rapat anggota. Koperasi dapat dikatakan telah bubar apabila adanya keputusan rapat anggota. Hal ini dikarenakan jangka waktu koperasi telah berakhir. Keputusan ini akan dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara anggota koperasi. 2. Keputusan pemerintah. Alasan yang menyebabkan terjadinya pembubaran koperasi yang dilakukan oleh pemerintah terdapat pada pasal 47 Undang-Undang 25 tahun 1992, yaitu yang pertama, koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang 25 tahun 1992. 2. Koperasi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Kelangsungan koperasi sudah tidak diharapkan. Pasal 43 Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 juga telah mengatur hal-hal yang menyebabkan pembubaran koperasi oleh pemerintah,
yaitu 1. Koperasi tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar, 2. Koperasi dinyatakan pailit, 3. Tidak diadakan rapat anggota selama 3 tahun berturut-turut, 4. Tidak adanya kegiatan usaha yang dilakukan secara nyata selama 2 tahun berturut-turut. Biaya dan lama proses pendirian koperasi. Biaya pembuatan koperasi akan bervariasi tergantung dari jenis koperasi yang diinginkan dan juga persyaratan yang sudah dimiliki. Pemerintah Indonesia pun tidak memiliki standar nasional mengenai biaya pembuatan koperasi. Mengenai lama proses pendirian koperasi sendiri bisa memakan waktu kurang lebih 2 bulan.